Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikannya kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan umur panjang, sehingga di saat ini kita masih bersama-sama, masih mampu untuk menikmati kehidupan ini, masih mampu untuk menjalankan semua apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang Dia larang. Dan tak lupa kita berselawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, di video kali ini kembali kita akan menjawab dan menganalisa tentunya nanti apa-apa yang dicoba oleh orang-orang kafir terhadap ajaran Islam itu sendiri. Untuk video kali ini kita akan menjawab dari akun yang bernama Tamparagi. Akun ini sebenarnya sudah dari dulu sepak terjangnya. Dia selalu mencoba untuk menyerang dari berbagai sisi ajaran Islam itu. Ya tentunya gagal dan gagal lagi gitu loh. Terakhir dia gagal pada satu yang membuat orang tertawa terpingkal-pingkal. Dia membuat terjemahan Al-Quran, menandingi Al-Quran dengan membuat terjemahan. Dan apa hasilnya yang terjadi? Hasilnya adalah bentuk dia mencontoh Al-Quran terjemahan tersebut, bentuknya mirip sekali seperti undang-undang, seperti Bible gitu loh. Nah, itu baru terjemahannya, dan hanya dicontoh beberapa ayat dalam Al-Quran itu diketawain orang dia. Baru terjemahan Al-Quran dalam versi bahasa Indonesia. Dia nggak bisa bayangkan otaknya kalau Al-Quran itu berlaku dalam bahasa Arab seluruh dunia. Nah dia tidak mengerti itu, akhirnya gagal dan gagal lagi gitu loh. Nah kembali Tamparagi juga pernah dia memalsukan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Nah itu sudah saya counter juga di akun saya. Kembali dia gagal dan gagal lagi. Nah, di sini dia mencoba kembali menyerang ajaran Islam itu dalam posisi penggiringan opini. Dia begini ceritanya, dia mencaplok-caplok dari ceramah-ceramah ustadz yang berbicara tentang materi ini, kemudian dia buatlah argumen bahwa Islam itu kejam. Dia bilang begitu. Padahal ceramah ustadz-ustadz itu benar, dia berbicara per topik, per tema. Dia berbicara itu per tema. Misalkan pada hari ini dia berbicara tentang surga, besok berbicara tentang neraka, besok berbicara tentang perdamaian, besok berbicara tentang peperangan. Nah itu semua kan di dalam Al-Quran sudah termuat semua ayat-ayat yang berbicara tentang itu. Nah, Tamparagi di sini dia mencoba untuk membuat hal itu agar opini Islam itu negatif gitu loh. Nah ini kita lihat dia caranya bagaimana dia menggiring opini umat Islam, opini yang terbangun dalam hal ini Tamparagi. Mari kita simak. Bahwa Islam adalah agama damai. Benarkah Islam agama damai? Yuk kita periksa sama-sama. Nah, sekarang kita bertanya kepada Ustadz Khalid Basalamah ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya nih. Benarkah Islam adalah agama damai? Maksudnya, benarkah Islam disebarkan tanpa pertumpahan darah? Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya.
Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu. Hah? Nggak. Oke. Nah, ini adalah salah satu bukti dari postingan dari Tamparagi yang dia mencoba untuk menggiring opini tentang peperangan dan perdamaian dalam Islam itu. Nah, kebetulan ceramah yang disampaikan Ustadz kita yaitu Khalid Basalamah ini adalah materi yang membahas tentang peperangan. Nah, di ketidakkonsistenan Tamparagi ini seharusnya dia juga bahas ceramah yang membahas tentang perdamaian. Ada itu ceramah Khalid tentang perdamaian, ada. Ustadz Khalid itu berceramah tentang surga, ada. Bukan hanya neraka. Nah, kesalahan Tamparagi di sini dia mencopot ini ceramah ini, kemudian menggiring opini, memunculkan ide, akhirnya dianggap Islam itu tidak damai gitu loh. Itu. Dan ini juga ya copyright. Tamparagi kena blok, kena tegur oleh YouTube itu dengan 3 video yang dia hadirkan seperti ini. Ustadz kami seperti ini, akhirnya dia menanggung risiko sendiri, kena copy strike, dia kena spam, akhirnya ditegur oleh YouTube. Makanya ini dimunculkan kembali oleh Tamparagi video seperti ini dalam bentuk kecil, menghindari pemblok atau copyright lagi oleh copy strike lagi oleh YouTube apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz kami ini gitu loh. Makanya 3 video kemarin yang sudah berlalu itu dia menampilkan video-video untuk merusak nama baik ajaran Islam, merusak penceramah itu sendiri nama baiknya. Nah, itu yang terjadi sehingga Tamparagi kena blok 3 video dia pernah. Itu dan judulnya sama dengan yang dia tampilkan saat ini. Hanya saja dibuat kecil oleh Tamparagi agar biar tidak kena strike lagi. Mari kita simak lagi ya. Perang adalah dusta lagi. Hanya adalah, apakah kamu beragama untuk belajar berdusta dan berperang? Tidak bisa masuk surga dengan berdusta dan membunuh orang lain, guys. Kamu tidak akan masuk neraka karena kamu tidak mau berdusta. Kamu tidak akan masuk neraka karena kamu tidak mau membunuh orang lain. Nah, coba lihat Tamparagi di sini mengiring opini bahwa membunuh itu boleh, padahal dalam Islam itu membunuh itu adalah perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Membunuh dalam posisi peperangan itu lain masalah, itu lain hal. Tidak etika dan tidak bereksis, tidak saya nilai bodoh Anda menyamakan membunuh di dalam peperangan. Ayat yang berbicara tentang peperangan Anda gulirkan, Anda coba buat framing penggiringan opini di dalam posisi damai. Di sini juga Anda harus sadar siapa itu Belanda, siapa itu Jepang, siapa itu Inggris, Perancis, Amerika. Semua orang-orang kafir itu menjajah negara-negara. Dan itu sudah bisa dibuktikan dengan fakta sejarah bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Nah, sekali lagi saya ulang, apabila mereka orang-orang Jepang dan Belanda itu hadir ke Indonesia saat ini, apakah boleh dibunuh orang kafir itu? Tentunya tidak. Makanya Anda harus waras apabila membaca Al-Quran Tamparagi, mengutip ayat Al-Quran, itu harus benar tafsirnya. Tidak ada yang susah kok. Tinggal buka Google, ketik tek tafsir Al-Quran ayat ini sudah kelihatan maksudnya. Yang salah adalah Anda membuat framing, membuat opini penggiringan dalam ayat itu menjadi lain.
dalam posisi damai dibuat perang. Posisi damai ayat itu dibuat posisi perang. Ini saya lanjutkan. Pada dasarnya kamu adalah orang yang baik. Untuk apa agama yang membuat kamu berdusta dan berperang dengan tetangga kamu? Tidak beragama. Nah, coba lihat, dia mau menanamkan di otak Anda untuk apa? Berdusta dan membunuh. Nah, coba lihat, tidak ada dalam Islam. Dalam Islam itu sudah terjaga semua. Tidak boleh berdusta karena itu terbentur dengan munafik. Itu orang munafik di dalam Islam itu di dalam neraka paling bawah, diancam. Salah satu tanda munafik ialah apabila dia berkata bohong, berjanji ingkar, dan dipercaya berkhianat. Itu sudah termuat dalam Islam. Jadi yang Anda sampaikan tanpa lagi itu bukan Islam. Nggak tahu, itu cuma opini kosong Anda doang. Kalau Anda berkata orang munafik itu ajaran Islam, justru orang munafik di Al-Quran diancam neraka paling bawah, di neraka jahanam paling bawah. Membunuh juga diancam dalam Islam di neraka paling bawah. Tapi membunuh dalam peperangan, dalam berjihad, di dalam membela agama, itu surga kalau membunuh dalam perang. Jadi Anda ini kacau otaknya adalah dalam posisi membunuh dalam perang dibawa ke dalam argumen posisi damai. Itu yang kacaunya. Terus yang kacaunya juga orang munafik dalam Islam itu Anda sangka itu ajaran Islam. Tidak, ajaran munafik itu di luar Islam. Nah, Anda katakan tadi berbohong dalam taqiyah, itu berbohong dalam berdusta, dalam keterpaksaan, itu bukan berbohong namanya, itu dipaksa. Dalam keterpaksaan itu bukan berbohong. Itu masih dibolehkan dalam Islam dalam posisi keterpaksaan. Jadi beda juga. Arti munafik dalam berbohong dalam posisi itu berbeda. Lain masalahnya. Oke, kita lanjut dulu. Daripada beragama yang bisa membuat kamu berdusta dan membunuh orang lain. Perlu agama untuk berdusta dan membunuh orang lain, bro. Orang yang tidak beragama juga bisa berdusta dan membunuh orang lain juga kok. Betul? Ada kebenaran dalam dusta, guys. Nah, kamu mau meninggalkan Islam nanti atau meninggalkan Islam sekarang? Kamu mau tunggu anak cucu atau keluarga kamu berperang dengan tetangga kamu dulu, atau kamu mau mencegahnya sekarang? Cegah itu lebih baik daripada mengobati, guys. Setuju ya? Nah, kalau kamu tidak mau berperang dengan tetangga kamu, kalau kamu mau mencegah anak cucu dan keluarga kamu untuk berperang dengan tetangga kamu, katakan saya meninggalkan Islam sekarang. Oke? Oke, katakan saya meninggalkan Islam sekarang. Oke, sekian video kali ini. Tuhan memberikan damai sejahtera. Oke, nah tadi itu penggiringan opini dari Tamparagi. Nah, saya sekarang mau menjelaskan Tamparagi. Apakah Anda menyuruh orang meninggalkan Islam itu untuk pindah ke suatu ajaran agama itu suatu yang menurut Anda benar? Mari kita simak dulu. Kalau menurut saya tidak tahu ini dari ajaran agama mana ini yang saya tampilkan ya. Ini saya tampilkan nih Tamparagi. Nah, ini. Nah, ini saya tampilkan ya. Ini kasusnya Anda bisa cek di Medica.com. Saya khawatir kalau umat Islam, agama Islam itu nanti pindah, pas siapa tahu aja nih Tamparagi. Dia ujung-ujungnya bisa masuk ke dalam suatu ajaran agama gitu loh. Nggak tahu ajaran agama mana kalau misalkan Anda tadi mengatakan umat Islam itu bakal pindah agama gitu loh. Nah, ini saya bacakan ini. 1.000 anak jadi korban kekerasan seksual oleh 300 pastor
Katolik di Amerika. Nah, saya tidak tahu ini ajaran agama mana ini ya. Saya tidak terlalu mengerti. Saya hanya membacakan aja ini yang berita dari Mediacom. Ini tanpa lagi biar kamu tahu. Nah, saudara-saudaraku, ini tanpa lagi saya tampilkan tanpa lagi biar tanpa lagi juga mengerti bahwa dari berita CNN Indonesia bahwa laporkan Dewan Juri Amerika Serikat menemukan 300 oknum pastor melecehkan anak. Ya, karena Anda tadi menampilkan anak ya, tanpa lagi. Nah, ini saya kasihkan contohnya ya. Nah, ini. Saya nggak tahu ini ajaran dari mana ini, tapi yang jelas ini berita dari CNN Indonesia melaporkan menyeluruh satu dewan juri telah menemukan laporan bahwa 300 pastor yang melecehkan anak-anak dan berhasil mengidentifikasikan lebih dari 1.000 korban pelecehan. Jadi korbannya ini lebih 1.000 tanpa lagi. Pelecehan seksual yang ditutupi oleh gereja Katolik di Pennsylvania, Amerika Serikat. Kasus ini sudah sampai ke pengadilan tanpa lagi. Saya khawatir kalau saudara saya nanti pindah, Anda bilang bersedia meninggalkan Islam, jangan sampai dia sampai jadi korban. Keluarga mereka itu nanti seperti yang kita lihat ini, anak-anak tuh jadi dilecehkan, diperkosa, dijolimin oleh oknum-oknum yang tokoh agama di dalam tempat ibadah itu gitu loh. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini yang terjadi. Pastor tersebut 300 pastor. Korbannya lebih 1.000 anak. Kalau ini perbuatan pribadi mungkin 1-2 orang tanpa lagi. Tapi ini 300 oknum pastor tanpa lagi. Bagaimana Anda bisa menjawab ini? Kalau Anda katakan menyuruh umat Islam itu meninggalkan Islam, tetapi masuk ke suatu ajaran yang seperti ini, apakah itu menyelamatkan umat Islam itu sendiri gitu loh? Pindah dari Islam tapi masuk ke perangkap dalam posisi korban pelecehan, korban pemerkosaan, korban pembunuhan. Nah itu dan dilakukan oleh tokohnya itu sendiri. Apakah ini tidak berbahaya tanpa lagi Anda menyuruh umat Islam meninggalkan Islam tapi masuk ke dalam suatu agama yang seperti ini? Coba Anda nilai sendiri, Anda pikirkan, orang berbondong-bondong sekarang di Amerika meninggalkan ajaran yang karena ini tadi, dia takut masuk ke tempat ibadah karena takut diperkosa keluarganya, takut dilecehkan anak-anak. Nah, ini yang terjadi tanpa lagi. Nah, Anda silakan nilai ya. Nah, ini kasus sudah sampai ke pengadilan. Jadi tidak bisa lagi dipungkiri kasus-kasus seperti ini. Nah, ini berita dari ID News ya. Bisa silakan Anda bisa lihat sendiri ID News. Nah, ini 300 oknum pastor di Amerika Serikat melecehkan lebih dari 1.000 anak. Bagaimana Anda mau mempromosikan suatu ajaran agama Anda tanpa lagi? Kalau dalam posisi seperti ini menyuruh umat Islam juga meninggalkan Islam itu bagaimana? Apa mau umat Islam menerima seperti ini ajaran? Apa mau merelakan keluarga mereka, anak-anak mereka sampai jadi korban? Coba Anda pikir. Kalau ajaran itu cuma 1-2 orang tanpa lagi, mungkin masih bisa dimaklumin, tapi ini melibatkan ratusan orang. Melibatkan ratusan oknum-oknum. Coba Anda lihat.
AL, seorang pendeta sebuah gereja di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu siang ditangkap atas dugaan pencabulan terhadap seorang jemaatnya. Pencabulan diduga dilakukan hingga 2011 lalu. Tersangka ditahan karena polisi menduga yang bersangkutan akan keluar negeri. Polda Jawa Timur memeriksa kejiwaan tersangka pendeta yang mencabuli anak di bawah umur di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Kuasa hukum tersangka mengatakan hasil tes kejiwaan atau psikologi tidak menunjukkan gangguan atau normal.